Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dengan NIM 3419110004. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menguji korelasi rank Spearman dengan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Pertama, kita pahami dulu konsep dasar uji korelasi rank Spearman. Pertama, merupakan bagian dari statistik non-parametrik, tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Kemudian, uji korelasi rank Spearman ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif dan negatif. Data penelitian berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi rank Spearman. Data yang digunakan harus berskala ordinal. Kemudian tidak ada istilah variabel bebas X dan variabel terikat Y. Untuk menafsirkannya sendiri ada 3, yaitu pertama kita melihat nilai signifikansinya, yang kedua kita melihat nilai kekuatan hubungan, dan yang ketiga kita melihat arah hubungan korelasinya itu ya. Kemudian dasar pengambilan keputusannya itu pertama berdasarkan nilai signifikansi. Pertama, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian pedoman kekuatan hubungan correlation coefficient. Pertama, di sini ada rentang nilai di mana akan menjelaskan kekuatan hubungan dari hasil analisis yang sudah kita lakukan. Pertama, untuk nilai 0,00 sampai 0,25 dia berkorelasi sangat lemah. 0,26 sampai 0,50 korelasinya cukup. 0,51 sampai 0,75 korelasinya kuat. 0,76 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, dan 1 maka berkorelasi sempurna. Kemudian kriteria arah hubungan. Kriteria arah hubungan di sini dapat dilihat pada angka correlation coefficient. Ini nanti dapat kita lihat pada tabel output SPSS ya. Kemudian besarnya nilai correlation coefficient antara negatif 1 sampai dengan 1. Nilai correlation coefficient bernilai positif, maka hubungan kedua variabel searah. Dan apabila nilai correlation coefficient bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar matematika peserta didik dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Peneliti melakukan penelitian pada 10 siswa SMA untuk mengetahui hubungan tersebut. 10 siswa ini didata skor motivasi belajar matematika peserta didik dan prestasi belajar matematika peserta didik seperti pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel yaitu motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, di sini nanti saya akan memasukkan data skor ini pada Excel terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya menyiapkan, yang mana nantinya akan memudahkan kita untuk mengkopinya di SPSS. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ini ya. Kita masukkan dulu ke SPSS. Nah, di sini rumusan masalahnya itu sendiri adalah apakah ada hubungan antara motivasi belajar matematika peserta didik dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Nah, selanjutnya dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika peserta didik, dan HA-nya ada hubungan antara motivasi belajar matematika peserta didik dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Untuk langkah uji korelasi rank Spearman dengan SPSS, yaitu pertama kita input data, di mana tadi saya sudah menjelaskan bahwa datanya saya input dahulu di Excel, baru kemudian saya input di SPSS, lalu saya analisis, dan yang terakhir output SPSS. Di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu ya. Di sini, oke. Nah, di sini
Pertama kita ke variable view. Di sini untuk namanya itu kita namai X1 dan X2. Nah, selanjutnya pada labelnya kita beri nama yang pertama tadi adalah motivasi. Pelajaran matematika. Dan yang kedua adalah prestasi belajar matematika. Kalau sudah, lalu kita lihat pada data view. Bila ada X1 dan X2, maka kita hanya perlu mengcopy ya. Ini datanya sudah kita input di Excel, kita pindah ke SPSS. Nah, ini saya copy terlebih dahulu. Selanjutnya saya paste di SPSS-nya. Nah, di sini sudah terlihat. Maka langkah selanjutnya adalah kita menganalisis ya. Di sini kita ke correlate, lalu ke correlates, bivariates. Kemudian kita pindahkan ini kedua variabelnya ke sisi sebelah kanan semua ya. Nah, karena di sini kita akan melakukan uji eksperimen, maka yang kita checklist adalah yang eksperimennya. Ini tidak perlu ya, yang Pearson ini kita hilangkan. Nah, ini gunakan signifikannya adalah two tile. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, di mana tabel korelasinya seperti pada hasil output ini. Nah, kemudian berdasarkan hasil output ini kita akan melakukan analisis. Nah, di sini oke, kita di sini sudah terlihat ya. Pertama kita akan melihat pada uji, kemudian kita akan memaknai hasil output dari uji rank eksperimen. Nah, tadi kita sudah punya hipotesis. Kemudian di sini kita akan melihat berdasarkan 3 hal yang sudah kita bahas pertama tadi ya. Pertama, di sini kita akan melihat signifikansi hubungan variabel motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Di sini kita lihat nilai signifikansinya. Oke. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya yang ini sig tile, nilai signifikansinya adalah 0,026. Nah, berdasarkan output data diketahui nilai signifikansi yaitu sebesar 0,026. Karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan atau berarti antara variabel motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Kemudian kita akan melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Di sini kita lihat pada correlation coefficient. Di sini terlihat pada hasil outputnya yaitu sebesar 0,693. Artinya, tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika peserta didik adalah 0,693 atau dapat dikatakan berkorelasi kuat. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat arah atau jenis hubungan variabel motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Nah, di sini sama seperti langkah kedua, kita lihat pada correlation coefficient.
Nah, angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,693, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa motivasi belajar matematika yang semakin meningkat, maka prestasi belajar matematika peserta didik juga akan meningkat. Jadi, seiring peningkatan motivasi belajar akan diiringi dengan peningkatan prestasi belajar. Jadi, itulah yang disebut dengan jenis hubungan searah. Oke, yang terakhir kita akan menyimpulkan. Di sini, dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan signifikan yang kuat dan searah antara motivasi belajar matematika dengan prestasi belajar matematika peserta didik. Oke teman-teman, demikianlah presentasi saya tentang bagaimana menggunakan SPSS untuk melakukan uji korelasi rank eksperimen. Saya Ika Wulandari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.